5 bulan September tahun 2020. Nah, seperti biasa kita akan beribadah ya anak-anak, mendengar cerita, bernyanyi dan berdoa. Sebelumnya, pertama-tama kita siapkan diri dulu ya anak-anak. Sudah sarapan, sudah mandi, dan duduk yang manis ya anak-anak di rumah sambil mendengarkan Miss cerita nanti ya. Oke, lagu yang pertama kita akan menyanyikan lagu yang pertama yaitu Hatiku Penuh Nyanyian. Yaitu firman-Mu pelita bagi kakiku. Oke? Nyanyikan sama-sama ya. Bagi
mendengarkan ceritanya? Pasti ya. Oke, kisah cerita kita hari ini bercerita tentang kisah seorang anak yang hilang. Penasaran kan? Pasti. Tapi sebelum kita mau mendengarkan ceritanya, kita berdoa dulu. Oke, lipat tangan, tutup matanya. Terima kasih Tuhan buat kasih setia Tuhan yang selalu menyertai kami anak-anakmu Agape Kids. Tuhan, kami mau mendengarkan cerita, kiranya Tuhan berkati kami mendengarkannya. Dengan apa yang kami dengarkan, kami akan melakukan yang seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, amin. Anak-anak nih sudah menantikan cerita kita kan? Hari ini sudah ya. Oke, cerita hari ini tentang anak yang hilang. Wah, kita perkenalkan. Yang pertama adalah si bapak. Dan juga kedua anaknya, si bungsu dan si sulung. Wah, bagaimana nanti cerita tentang kisah anak yang hilang ini? Oke, kita akan mendengarkan ceritanya. Ada keluarga, si bapak dan anak-anaknya. Suatu ketika pagi hari, si sulung sudah melakukan pekerjaannya. Akan tetapi si bungsu masih duduk dengan tenang. Terpikirlah si bungsu menemui orang tuanya, si bapaknya tersebut. Nah, si bungsu pun berkata, "Bapak, kamu kan kaya. Ayolah, bagikanlah hartamu itu kepada saya dan anak sulungmu itu." Si bapak pun memanggil si sulung. "Sulung, ayo, sini anakku. Adikmu si bungsu ini mengatakan bahwa harta akan saya bagi kepada kalian berdua. Bagaimana pendapatmu?" Nah, si bapak tersebut memikirkannya dan memberikan hartanya, dan si bapak pun mengambil harta tersebut. Si sulung pun berkata kepada si bungsu, "Kenapa? Kenapa kamu meminta harta kepada ayah? Kenapa kamu meminta harta kepada bapak? Kenapa?" Nah, dengan seketika bapak pun datang membawa harta benda. Dengan kasih sayang seorang bapak, dia memberikan harta kepada si bungsu tersebut. Si bungsu pun merasa senang dan berterima kasih kepada bapak. Dia membuka, wah, dengan harta emas dan perak. Si bungsu pun merasa senang sekali, dan dia terpikir, apa yang akan saya lakukan dengan harta ini? Si bungsu pun terpikir, kemana harta yang diberikan bapakku ini? Saya akan menjualnya dan saya akan mengambil uangnya untuk berfoya-foya. Saya akan melakukan ini, membeli yang saya inginkan, makan makanan enak, minum-minum yang enak. Dia pergi menuju tempat-tempat hiburan yang bisa menghabiskan uang. Yang sudah menjual harta, bapaknya menghabiskan uang begitu saja dengan berpoya-poya, menghambur-hamburkan uang, mabuk-mabukan. Dia minum banyak. Begitulah seterusnya dia menghabiskan harta bapaknya. Suatu ketika habislah harta yang diberikan oleh bapaknya kepada si bungsu, di mana dia menghambur-hamburkannya dan tidak memikirkan ke depannya. Akhirnya dia kelaparan.
Suatu hari kemudian dia terpikir untuk mencari pekerjaan. Dia mencari pekerjaan, akan tetapi dia ditolak begitu saja. Dia pergi lagi dengan hati yang sudah ingin menangis dan letih. Dia menjumpai seseorang kembali. Tuhan, tolonglah berikan saya pekerjaan. Saya sudah lapar. Saya tidak makan lagi. Tolonglah Tuhan. Ayo Tuhan, tolonglah. Saya sudah lapar. Tuhan, ayolah. Ternyata Tuhan tersebut memberikan dia pekerjaan. Akan tetapi pekerjaannya tersebut adalah menjaga ternak. Ternyata si bungsu menerima pekerjaan tersebut. Si bungsu pun sudah kelelahan untuk mencari dan memberi makan ternak. Dia sudah lapar dan terpikir, apa yang saya lakukan? Ternyata dia tidak berpikir panjang lagi. Dia memakan makanan ternak tersebut. Pun terpikir menjumpai orang tuanya si ayah tersebut, karena bapaknya mempunyai banyak pelayan. Si bungsu pun berjalan menjumpai rumah bapaknya yang banyak pelayan. Di jauh bapaknya melihat anaknya si bungsu telah datang. Dengan berlari, bapaknya menjumpai si bungsu dan memeluknya. Anakku yang telah hilang telah kembali. Dan si bapak memanggil, pelayan, pelayan, kemarilah, kemarilah. Anakku yang telah hilang kembali pulang, tolong persiapkan sama dia pakaian yang rapi dan bagus. Tolong persiapkan makanan-makanan yang enak. Potonglah domba yang enak agar kita makan dan kita rayakan ini bersama-sama. Dan pelayan pun bergegas melakukannya. Suatu ketika, si sulung melihatnya dan berkata, "Ayah, Bapak, kenapa kamu melakukan hal ini kepada dia? Dia sudah menghabiskan hartamu. Dia sudah buang-buang hartamu begitu saja. Tetapi kenapa engkau masih sayang kepada dia, Bapak?" Nah, si bapak pun mengatakan, "Anakku, kalian sama. Bapak sayang kalian berdua. Marilah, sayangi saudaramu ini, sayangilah adikmu ini. Walaupun dia telah melakukan dosa, tapi Bapak tetap sayang. Mari nak, kita lakukan. Mari kita makan bersama, merayakan." Dengan senang hati, si bapak pun mengenakan baju yang cantik dan saudaranya pun menyayangi dia kembali dan mereka bersuka cita kembali. Sekian cerita kita hari ini. Wah, anak-anak Miss bagaimana ceritanya? Pastinya sangat enak dan oke kan? Iya. Nah, dengan kisah cerita tersebut, banyak kita ketahui bahwa kasih seorang orang tua itu kepada kita sangat luar biasa. Nah, sekalipun si anak bungsu tadi sudah menghabiskan uangnya, tapi orang tuanya tetap mengasihi dia dengan memberi makan, pakaian yang rapi, baju yang rapi. Nah, begitu juga dengan orang tua kita yang sayang kepada
kita sayang kepada anak-anaknya semua. Nah, jadi dengan cerita tersebut, marilah anak-anak Miss untuk taat orang tua, mengasihi orang tua, supaya orang tua kita senang melihat anak-anaknya yang baik. Dan begitu juga dengan Tuhan yang selalu memberkati kita, yang selalu mengasihi kita. Dengan kisah cerita tadi, kita berdoa ya. Oke, kita berdoa, lipat tangan, tutup matanya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk cerita yang sudah kami dengar dan kami lihat. Tuhan, ajarilah kami, anak-anak-Mu, Agape Kids, untuk menaati orang tua, sayang terhadap orang tua, di mana orang tua yang selalu memberikan kasih sayang kepada kami, anak-anak-Mu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Amin. Tadi sudah mendengarkan cerita tentang anak bungsu yang hilang. Nah, sekarang kita akan menyanyikan lagu Anak Bungsu Pergi ke Negeri Orang. Ayo kita sama-sama nyanyikannya, anak-anak. Oke, selamat berjumpa lagi anak.